Hai teman-teman, Assalamualaikum, ketemu lagi. Selanjutnya kita akan bahas step ketiga, yaitu mengurus STM atau surat tanda melapor ke Polres. Kalau kalian itu sudah urus izin tinggal, terus udah punya SKTT buat WNA-nya juga, selanjutnya kita urus STM ke Polres ya. Ke Polresnya ini tergantung domisili WNA tersebut. Kalau WNA itu domisilinya di kota A, berarti ke Polres kota A. Domisilinya di Kabupaten B, berarti Polres Kabupaten B, gitu ya. Ini juga aku baru tahu bahwa kita harus mengurus ini ketika aku di tahap Disdukcapil. Jadi stafnya ngasih tahu aku bahwa nanti harus ngurus ini juga. Jadi di video ini aku pengen sharing tentang ini ya. Intinya kalau WNA ini sudah punya izin tinggal, terus punya surat keterangan tempat tinggal, dia juga harus melapor ke Polres supaya Polres atau polisi ini tahu bahwa oh ada WNA yang tinggal di sini, dan kita punya bukti bahwa kita sudah melapor ke Polres. Untuk STM ini nanti ini juga berlakunya sama seperti SKTT, yaitu sesuai izin tinggal WNA. Kalau izin tinggal WNA-nya itu berlaku 2 tahun, nanti STM-nya juga berlaku 2 tahun. Kalau nanti WNA ini ada perpanjangan ITAS atau alih ITAS ke ITAP seperti itu misalnya, kalian juga harus bikin STM yang baru lagi atau lapor lah ya. Pengalaman aku ngurus ini juga tidak memakan biaya. Kalau aku kemarin kita datang aja ke Polres sama aku sebagai sponsor dan WNA atau suami aku, kita datang ke Polres. Terus kita tanya-tanya tuh, kalau mau ngurus STM itu kemana ya? Kita diarahin lah ke bagian intelnya kalau kita. Ya sudah, kita ke sana dan kita bilang ingin ngurus STM untuk WNA. Sempat ditanya oleh polisinya, sebelumnya udah urus STM belum? Sebelum kita kan ngedengar WNA lain ditanya gitu ya. Dan ternyata dia belum pernah melapor sebelumnya pertama kali, padahal dia udah mau punya ITAP gitu. Jadi teman-teman pastikan memang sudah melapor ke Polres sebelumnya. Kalau kita kemarin bilang, oh belum, karena memang ini pertama kali, karena WNA-nya baru datang, ini kita baru mau bikin, oh ya udah nggak apa-apa. Habis itu kita serahin aja persyaratan-persyaratannya. Kebetulan kemarin kita itu emang ngebawa semua dokumen yang kita punya supaya nggak bolak-balik. Kita bahas aja yuk persyaratannya apa aja sih kemarin yang diminta. Ini aku serahin fotokopi ya dokumennya, kecuali surat permohonan. Jadi pertama itu kita serahin surat permohonan. Surat permohonan ini harus tanda tangan di atas materai 10.000. Nah, karena kemarin itu aku baru pertama kali ke sana dan baru nanya langsung, kemarin kita diminta itu surat permohonan ini ditulis aja nggak apa-apa kata polisinya. Jadi kita tulis tangan seperti ini formatnya ya, yang kita dapatkan dari Polres itu. Kita tulis tangan aja, terus kita bubuhkan materai 10.000 dan tanda tangan di atasnya. Jadi buat teman-teman yang misalkan pengen prepare, bisa hubungin Polres kalian masing-masing dulu, tanya persyaratannya, atau mungkin kalian mau ketik dulu seperti ini supaya nanti pas di sana nggak perlu tulis tangan lama ya. Selanjutnya kita serahin juga paspor, visa, dan stempel masuk Indonesianya. Jadi di paspor itu kan ada halaman di mana ada stempel-stempel dari airport ya ketika WNA ini masuk Indonesia, itu juga diserahin. Terus fotokopi kakak aku ya tadi ya, fotokopi kakak aku di mana aku ini kepala keluarga, fotokopi buku nikah, fotokopi SKTT, terus izin tinggalnya ITAS atau ITAP, terus KTP sponsor WNI, KTP aku. Kalau sudah ya ini aku serahin aja, terus aku lagi-lagi diminta nomor HP aku untuk ditulis di situ, karena kalau sudah nanti akan dihubungi. Kalau aku kemarin ngurus STM ini sehari aja, cepet banget. Jadi aku misalkan hari ini aku kesana ngurus, besoknya tuh udah jadi. Jadi besoknya aku dihubungin oleh Polres ini, dan aku dihubunginya lewat SMS bukan WA. Jadi teman-teman bisa pastiin lagi ya, misalkan kalian aktifnya WA doang atau apa, pastiin SMS kalian masuk atau enggak, bisa jadi lewat SMS, tapi pasti beda-beda sih setiap Polres ya. Ya udah aku di SMS bahwa udah bisa diambil. Kebetulan aku nggak bisa langsung ambil besoknya, jadi aku bilang 2 hari lagi baru bisa ambil, katanya ya udah nggak apa-apa. Dan ini tidak dipungut biaya apapun ya guys. Seperti aku sebut tadi, ini berlakunya sesuai ITAS WNA itu. Kalau nanti mau perpanjang atau apa, datang lagi, dan jangan lupa bawa STM ini yang sudah jadi ini ya. Ya sudah, abis itu 2 hari kemudian aku kesana lagi sama suami aku dan STM-nya jadi, udah kita ambil. Jadi inilah tahap akhir pengurusan dokumen administrasi buat WNA yang baru datang atau baru masuk ke Indonesia. Sebenarnya aku juga udah tanya kayak ke kecamatan, ada gak yang harus diurus. Terus aku tanya ke desa, tapi nggak ada direspon sih dari desa aku. Jadi sejauh ini inilah yang aku urus, dan teman-teman kalau kalian punya info lebih lanjut bisa kita saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa komen, kalau ada yang kelewatan bisa ingetin aku juga. Thank you so much for watching teman-teman. Assalamualaikum.